Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu sekalian, yang di bawah maupun yang di atas. Kita mengucap syukur kepada Tuhan, hari ini masih diberi kesempatan, kehidupan, diberi umur untuk bisa bertemu dengan saudara-saudari sekalian, bisa bertemu dengan hadirat Tuhan, bisa ada di rumah Tuhan. Itu adalah anugerah yang besar di masa-masa sesulit seperti sekarang ini. Tidak ternilai harganya. Kita akan mengucap syukur bersama-sama di dalam hati dan bahkan terekspresi dari mulut kita puji-pujian kepada Tuhan yang besar. Karena Yesus sungguh terlebih besar dari apapun yang saat ini sedang kita alami dan hadapi bersama-sama. Yesus terlebih besar dari pandemi ini. Yesus terlebih besar dari masalah hidup yang mungkin kita alami karena pandemi ini. Yesus terlebih besar dari ketakutan kita menghadapi segala sesuatu yang tidak kita ketahui bagaimana di depan nanti. Biarlah Yesus menjadi yang terlebih besar dari segala sesuatu dalam hidup kita. Mari kita naikkan sebuah pujian yang menyatakan kekaguman kita, pengakuan kita bahwa Yesus terlebih besar. Amin. Amin. Syukur Yesus. Yesus terlebih besar. Yesus Yesus terlebih besar.
Kami menyembah Allah yang ajaib. Haleluya, haleluya Yesus. Biarlah puji-pujian kami naikkan dari segenap kerinduan diri, segenap kekaguman. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan masih Engkau pertemukan Tuhan dengan hari ini. Kami mengucap syukur masih Engkau pertemukan dengan saudara-saudari kami yang seiman. Kami mengucap syukur Engkau masih pertemukan dengan keluarga kami. Kami mengucap syukur masih Engkau pertemukan dengan rumah Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini, untuk keajaiban-Mu yang membuat kami dapat membuka mata kami dan menikmati hari ini. Biarlah Tuhan kami menggunakan setiap detik yang ada di hari ini, hari anugerah dan pemberian Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Layakkan kami Tuhan untuk menghadap tahta kemuliaan-Mu, untuk beribadah kepadamu. Sucikan dan kuduskanlah kami Tuhan. Tahirkanlah kami dari segala salah dan pelanggaran kami, dalam pikiran kami, perkataan kami, perbuatan kami. Ampunilah Tuhan. Dan kami juga Tuhan berdoa supaya kiranya ibadah ini memberkati setiap kami, baik yang hadir dalam ibadah pertemuan saat ini maupun yang ada di rumah Tuhan. Engkau tetap Tuhan menjangkau. Kuasa-Mu tidak terbatas Tuhan oleh ruang dan waktu. Engkau menjangkau saudara-saudara kami yang ibadah melalui online Tuhan. Jangkau dan jamah hati mereka untuk sungguh-sungguh meskipun ada di rumah Tuhan, tetapi sungguh-sungguh merasakan hadirat Tuhan. Engkau jamah dengan kuasa darah-Mu, dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa mengucap syukur untuk setiap pelayan Tuhan yang telah ambil bagian. Kiranya Kau memberkati, Kau memakai kami sebagai saluran-Mu Tuhan. Pakailah kami yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan sebagai saluran untuk kemuliaan nama Tuhan. Kau memberkati setiap yang ambil bagian dalam pelayanan ini. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Di dalam berkat nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, boleh memberi salam. Apa namanya ini? Ini namanya apa ya? Bukan dada-dada, lambaian tangan. Katanya Pak Peter Dasobo, ini salam corona. Puji Tuhan. Kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Sebuah lagu yang menceritakan betapa besar kasih Tuhan kita itu tidak terukur. Amin. Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit.
siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mengingat betapa besarnya kuasa firman Tuhan. Ketika belum ada apapun di dunia ini, hanya dengan berfirman maka semuanya jadi. Dan setelah semuanya ada pun, hanya dengan firman Tuhan juga semuanya lenyap begitu saja dengan air bah. Seorang yang sakit dan mengatakan, asal engkau mau Tuhan, maka aku sembuh. Dan Tuhan hanya berfirman, ya aku mau. Dan sembuhlah dia. Betapa besar kuasa firman Tuhan atas hidup kita. Sanggup mengadakan apa yang tidak pernah ada. Membuat yang mustahil menjadi mungkin terjadi. Membuat yang menderita menjadi sembuh, membuat yang sakit menjadi pulih. Mari kita syukuri bahwa kita punya Tuhan yang firman-Nya sungguh-sungguh berkuasa. Dan sebentar kita akan dengarkan firman Tuhan. Biarlah kuasanya, kuasa firman itu tetap kita pegang. Kuasa firman biarlah itu mengubahkan hidup kita. Kuasa firman biarlah itu memulihkan hati kita. Kuasa firman biarlah itu membukakan jalan bagi kita. Kuasa firman biarlah itu menghiburkan hati kita. Amin. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Katakan, kau berfirman. Kau berfirman dan sembuhkanku. Amin. Kau bersabda dan selamatkanku. Sungguh tiada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Apapun yang terjadi, percayalah ada selalu kemungkinan. Amin. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Katakan, kau berfirman, firman-Mu ya dan amin Tuhan. Sembuhkan kami Tuhan, sembuhkan bangsa kami Tuhan. Amin. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Katakan, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Waktu dan tempat kami persilakan kepada hamba Tuhan yang melayani.
Kita berdoa Bapak Ibu. Bapa di sorga, pujian telah Kau menaikkan ke hadapan hadirat-Mu. Karena Engkau terlalu layak, terlalu pantas untuk dimuliakan. Tidak ada Allah yang seperti Engkau. Allah kami, Allah yang kami kenal di dalam Putra Tunggal-Mu Yesus Kristus. Bapa di sorga, terimalah puji-pujian umat-Mu. Kiranya boleh menjadi dupa yang berbau harum menyenangkan hati Tuhan. Boleh menyukakan hati-Mu Bapa, menyukakan hati-Mu Tuhan Yesus Juru Selamat kami, dan menyukakan hati-Mu Allah Roh Kudus pemimpin, penolong dan penghibur kami. Bapa, saatnya kami akan mendengar sabda-Mu. Urapi kami sekalian, urapi hamba-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang berkata-kata lewat lidah bibir-Mu hamba-Mu. Jangan biarkan yang bukan dari kehendak Tuhan hamba sampaikan kepada umat-Mu. Segala kuasa yang akan mengganggu kami, kami tolak, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Keluar Engkau dari ruangan ini, hanya roh Allah kami izinkan bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar sabda-Mu. Semua umat yang siap mendengar firman sama-sama katakan amin. Salam, silakan duduk kembali. Kita akan langsung membaca dari Injil Lukas di Perjanjian Baru. Injil Lukas pasal 16 di bawah judul Orang Kaya dan Lazarus yang Miskin. Ini perikop yang jarang dkhotbahkan karena menakutkan. Lukas pasal 16 kita akan baca dari ayat 19 sampai dengan ayatnya yang ke-31. Baiklah saya bacakan dan Bapak Ibu menyimak di tempat. Judulnya Orang Kaya dan Lazarus yang Miskin. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tetapi Abraham berkata, Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Kata orang kaya itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak, Bapa Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengar kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Satu perikop yang menakutkan. Sekarang pertanyaannya, kalau hanya sepintas ini, berarti kalau kita kaya akan masuk ke neraka. Kira-kira begitu. Atau kalau kita mau masuk surga harus miskin dulu. Kalau begitu besok kita berhenti saja kerja, berhenti bisnis, usaha, seminggu pun kita sudah jatuh miskin. Baru kita masuk surga. Sepertinya seperti itu perikop ini memberitahu kepada kita. Tetapi tidak seperti itu Bapak Ibu.
Saya akan jelaskan perikop ini dengan sebaik-baiknya. Saya hanya diberi waktu 20 menit Pak Muradia. Tapi kalau boleh tambah 5 menit kan boleh Pak. Ibadah jam 10 nggak ada kan Pak Wahyu? Oke. Kalau begitu saya masih ada kanus waktu. Nah, Bapak Ibu, saya akan jelaskan dulu mengenai orang kaya ini. Tidak benar bahwa kalau kita kaya kita masuk neraka. Buktinya Abraham, Ishak dan Yakub itu orang-orang kaya. Kalau kita baca di Kejadian 13 ayat 2, di sana dikatakan adapun Abraham itu sangat kaya, banyak emas, perak dan ternaknya. Ya kan? Lalu kalau kita baca lagi Ishak di Kejadian 26 ayat 12 dan 13, di situ dikatakan waktu Ishak pindah dari Kanaan ke negeri Gerar, orang Filistin, karena ada musim kelaparan, dikatakan di Kejadian 26 ayat 12 dan 13, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab Tuhan memberkati ia. Dan orang itu kian lama kian kaya, sehingga menjadi sangat kaya. Tapi kok mereka ada di sorga? Nanti kita lihat buktinya. Lalu kita lihat lagi Yakub, Abraham anaknya Ishak, Ishak anaknya Yakub. Yakub kan kita tahu ceritanya, dia merebut hak kesulungan Esau. Esau dendam, dia pingin bunuh itu si Yakub. Tapi waktu Yakub sudah 14 tahun merantau di negeri Padan Aram, dia kembali, diperintahkan Tuhan kembali. Dia takut dong ketemu Esau, lalu dia suruh anak buahnya membawa 200 ekor kambing betina plus 20 ekor jantannya. 200 ekor domba plus 20 jantannya. 30 ekor unta yang masih menyusui beserta anak-anaknya. 40 ekor sapi betina plus 10 ekor jantannya. Dan 20 keledai betina plus 10 keledai jantan. Banyak nggak itu? Kita hitung saja, misalnya lembunya 40 ekor dengan jantannya 10 ekor, 50 ekor. Kalau 1 ekor 10 juta aja. Udah banyak kan? Wah, jadi orang-orang kaya mereka. Tetapi mereka ini ada di dalam sorga. Dari perikop ini tadi kita sudah tahu Abraham ada di sorga. Padahal orang kaya. Jadi bukan karena kayanya orang ini ada di neraka. Nanti saya akan jelaskan. Nah, waktu Yesus berada di kota Kapernaum, dia berjumpa dengan perwira Romawi yang percaya. Dan dikatakan di Matius 8 ayat 10, 11, 12, Yesus mengomentari si perwira ini karena beriman sungguh-sungguh. Dia datangkan kepada Yesus, tolong dong supaya datang menyembuhkan hambaku yang sangat kukasihi. Dia sakit hampir mati. Yesus bilang saya akan datang. Tapi kemudian dia katakan, Bapak tidak usah datang. Dia pakai Tuhan di situ. Tuhan tidak usah datang. Saya tidak layak menerima Tuhan di rumahku. Katakan sepatah kata saja, hambaku itu akan sembuh. Ya, Yesus berkomentar di Matius 8 ayat 10, iman sebesar ini tidak pernah kutemui sekalipun di antara orang Israel. Lalu Yesus berkomentar di ayat 11, banyak orang dari timur dan barat akan duduk makan bersama-sama Abraham, Ishak dan Yakub di dalam sorga. Sementara anak-anak kerajaan ini akan dicampakkan ke dalam tempat yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Anak-anak ini maksudnya anak-anak kerajaan ini orang-orang Yahudi. Jadi ternyata melalui perikop di Matius pasal 8 itu, Abraham, Ishak dan Yakub ada di dalam sorga, padahal mereka kaya. Lalu pertanyaannya, kalau demikian mengapa orang kaya ini ada di dalam neraka? Penjelasannya demikian Bapak Ibu. Ini adalah simbol. Orang kaya ini adalah simbol atau lambang dari orang-orang Yahudi. Orang Yahudi itu Bapak Ibu, secara kekayaan mereka kaya dalam 3 aspek. Aspek yang pertama adalah juru selamat datang melalui orang Yahudi. Allah berkata di Kejadian 12 kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa akan beroleh berkat. Artinya melalui keturunan Abraham yaitu Yesus, seluruh dunia akan diselamatkan. Jadi aspek kekayaan orang Yahudi adalah juru selamat datang melalui mereka.
Juru selamat tidak datang melalui orang Poso. Kalau melalui orang Poso atau orang Jawa atau orang Betawi, tidak. Yesus datang melalui orang Yahudi, keturunan Abraham. Itu aspek pertama, mereka kaya. Yang kedua, orang Yahudi kaya dari aspek kaya dengan rahmat. Perhatikan pada waktu Yesus mengutus 12 muridnya untuk memberitakan Injil, di Matius pasal 5 ayat 5, 6 dan 7 kalau tidak salah, di situ Yesus berpesan jangan belok ke bangsa yang lain ataupun masuk ke kota orang Samaria. Pergilah kepada domba-domba yang terhilang di antara orang Yahudi. Jadi prioritas pertama untuk keselamatan Injil itu orang Yahudi. Jadi mereka kaya sekali. Kaya dengan rahmat. Sayangnya mereka menolak Yesus. Bayangkan pada waktu Pilatus akan menyalibkan Yesus, dia cuci tangan. Aku tidak berdosa terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu. Karena sebelumnya Pilatus tanya, kejahatan apa yang dia lakukan? Mereka berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Lalu kata tua-tua Yahudi, ahli-ahli Taurat, imam-imam orang-orang Farisi, biarlah darah orang itu ditanggungkan kepada kami dan keturunan kami. Dan Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Ingat Adolf Hitler, zaman Nazi di Jerman. Orang Jerman menganggap dirinya paling super dari seluruh penduduk di dunia. Dan orang Yahudi dianggap saingannya. Sehingga pada zaman Hitler, zaman Nazi, 6 juta kira-kira orang Yahudi dibantai. Ini adalah kegenapan dari perkataan orang-orang tua Yahudi. Biarlah darahnya menjadi tanggungan kami dan keturunan kami. Semua tergenapi. Mereka menolak Yesus. Itulah sebabnya orang kaya yang melambangkan atau menjadi simbol orang Yahudi ini masuk ke neraka. Karena mereka menolak Yesus. Amin Bapak Ibu. Kalau mau ke sorga, terima Tuhan Yesus. Semua sudah terima Yesus sebagai juru selamat, engkau dijamin di sorga. Amin. Nah, yang kedua, saya perlu jelaskan sedikit lagi. Waktu Yesus ada di daerah Tirus dan Sidon, dia didatangi oleh seorang perempuan Kanaan, seorang Yunani bangsa Siro-Fenisia kalau tidak salah, memohon, Yesus tolong anakku perempuan dirasuk setan, sangat menderita. Tapi Yesus mendiamkan dia. Malah murid-murid Yesus datang, suruhlah dia pergi. Dia berteriak-teriak mengikuti kita. Lalu Yesus menjawab di Matius pasal 15 ayat 24. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang terhilang dari antara orang Yahudi. Jadi orang lain di luar Yahudi belum boleh. Lalu karena dia menyembah terus, tolonglah aku Tuhan Yesus. Lalu Yesus berkata lagi di ayat 26 Matius pasal 15. Tidak pantas mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Roti itu adalah simbol dari berkat atau keselamatan atau mujizat kesembuhan. Lalu anak-anak adalah simbol dari orang-orang Israel, orang Yahudi. Dan anjing adalah simbol dari Anda dan saya, orang-orang di luar Yahudi. Jadi belum waktunya pada waktu itu Injil akan diberikan kepada orang lain. Jadi orang Yahudi, orang Israel itu kaya dengan rahmat Tuhan, kemurahan hati Tuhan. Sayang, mereka menolak Mesias. Mereka menolak juru selamat. Itulah yang dilambangkan dengan orang kaya yang masuk di dalam neraka ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, masih berapa menit Pak Muradi? Masih belum. Calling aja Pak ya kalau sudah terlalu lewat. Jadi orang-orang Israel ini kaya dengan rahmat. Luar biasa. Sayangnya mereka menolak Yesus. Yang ketiga, aspek ketiga kenapa orang Yahudi dilambangkan dengan orang kaya ini tadi. Memang secara materi orang-orang Yahudi, orang-orang Israel itu sangat makmur. Kita ingat pada waktu Abraham, pada waktu Allah menuntun orang Israel keluar dari Mesir, dituntun menuju tanah Kanaan yang dilukiskan sebagai negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya.
Amin, saudara. Memang Allah maunya kita itu jangan berkekurangan. Orang Israel dituntun ke negeri Kanaan. Nah, kemudian kalau kita baca Ulangan 28 ayat 12, 13, dan 14, enggak usah kita baca, kita sampaikan saja. Nah, itu konteks ayat itu firman yang disampaikan Musa kepada orang-orang Israel pada waktu Musa menjelang matinya. Kita tahu Musa tidak sempat masuk ke negeri Kanaan karena punya kesalahan. Dan waktu itu menjelang mereka akan masuk ke tanah Kanaan. Semua firman diulangi oleh Musa. Itu sebab diberi judul Kitab Ulangan. Jadi ulangan itu bukan anak-anak sekolah aja, Ibu Desi. Firman juga diulang. Musa ulangi. Dan di Ulangan 28 ayat 12, 13, 14 dikatakan oleh Musa demikian. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang sempurna, yaitu langit, dengan menurunkan hujan ke atas tanahmu pada masanya dan memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Allah akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau menuruti segala perintah Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini dan melakukannya dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dengan menuruti Allah yang lain dan ikut beribadah kepadanya. Nah, ayat ini sering dihotbahkan oleh pendeta-pendeta yang kurang bertanggung jawab. Ini digeneralisasi untuk semua orang Kristen. Tidak. Ayat ini di Ulangan 28 ayat 12, 13, 14 hanya berlaku bagi orang-orang Israel, orang Yahudi. Amin Bapak Ibu. Hanya berlaku bagi mereka. Nah, memang benar di negara-negara maju perumahan-perumahan elit yang harganya mencapai puluhan juta US dollar itu dikuasai oleh orang-orang berdarah Yahudi. Itu sudah tergenapi ayatnya. Dan keuangan dunia meminjamkan kepada bangsa-bangsa itu terbukti. Soros itu berdarah Yahudi. Yang menguasai IMF. IMF itu lembaga keuangan dunia. Indonesia sendiri pernah meminjam kepada IMF. Makanya dulu Gus Dur waktu menjadi presiden dia akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Dia tahu itu sumber keuangan orang Yahudi yang pegang. Nah, tetapi kenapa mereka ini dilambangkan dengan orang kaya ada di neraka? Itu persoalannya. Saya ulangi terus, karena mereka menolak juru selamat, yaitu Mesias. Sampai sekarang orang-orang Yahudi baru sebagian kecil yang terima Yesus. Sebagian besar masih menanti. Mereka mengira bahwa Yesus itu akan datang sebagai pahlawan. Makanya di kitab Kisah Para Rasul pasal 1, waktu Yesus sudah bangkit, orang Yahudi tanya, maukah engkau memulihkan kerajaan bagi Yahudi pada masa ini? Yesus jawab apa? Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Tetapi kamu akan dipenuhi oleh Roh Kudus. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Saya lupa tadi menjelaskan kepada Bapak Ibu. Kapan kita mendapat rahmat? Semenjak Yesus selesai menyelesaikan misi penyelamatannya. Setelah dia mati, bangkit, maka di Matius pasal 28 dikatakan, pergilah, jadikan sekalian bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus dan ajarlah mereka untuk melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi itu dilambangkan pada waktu Roh Kudus turun, Injil mulai diberitakan kepada semua bangsa, termasuk Anda dan saya. Yang percaya katakan amin. Oh, luar biasa. Jadi kita sekarang mengerti kenapa ini orang kaya ini ada di dalam neraka. Ini adalah simbol dari orang Yahudi yang menolak Mesias, yaitu Yesus Juru Selamat. Lalu Lazarus yang miskin. Kenapa digambarkan miskin? Ini bukan Lazarus benaran. Ini Injil Lukas ini dan kitab Kisah Para Rasul ditulis oleh seorang tabib, seorang dokter, sejarawan. Dia menulis Injil Lukas
dan kitab Kisah Para Rasul. Dia teliti sekali. Nah, siapa ini Lazarus? Itu simbol dari orang di luar Yahudi, di luar orang Israel, termasuk Anda dan saya. Yang percaya katakan amin. Jadi, kenapa dikatakan miskin? Coba bayangkan tadi, seorang ibu orang Kanaan, orang Yunani, bangsa Fenisia, kan dia katakan, ya Tuhan, tapi anjing itu juga makan dari remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Jadi kita pada waktu itu, pada waktu Yesus belum mati dan bangkit, belum boleh mendapat berkat. Tetapi karena ibu ini percaya, maka dia mendapat mujizat. Amin Bapak Ibu. Anaknya sembuh. Hai ibu besar imanmu, pulanglah. Setan itu sudah keluar dari anakmu. Walaupun belum waktunya, tapi karena dia beriman. Jadi Bapak Ibu masih ada kans. Apa itu kans? Masih ada harapan bisa masuk surga kalau engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Tadi di Matius pasal 8 ayat 10, 11, 12 Yesus katakan banyak orang dari timur dan barat akan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Anda ada harapan untuk duduk dengan Abraham. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan dulu bagi Tuhan Yesus. Asal kita percaya Yesus. Amin. Ada harapan kita akan duduk dengan Abraham. Nah, sudah sampai di penutup, ada beberapa pelajaran yang perlu kita tarik dari perikop ini. Yang pertama, orang kaya ini bukan kaya dalam pengertian yang sembarangan, tetapi ini lambang atau simbol dari orang Yahudi yang kaya dari beberapa aspek. Pertama secara materi kaya, kedua mereka kaya rahmat, dan ketiga juru selamat datang dari orang Yahudi. Dan nabi-nabi itu semua datang dari orang Yahudi. Tidak ada nabi dari Poso, nggak ada. Mungkin berkarunia nabi ada, tapi nabi dari Poso, nabi dari Pondok Cabe nggak ada. Amin. Itu hanya datang dari orang Yahudi. Nah, orang Yahudi itu dipercayakan menyimpan firman Tuhan. Luar biasa mereka. Yang kedua, kita perlu belajar ternyata ada sorga dan neraka. Jadi itu sorga dan neraka bukan hanya cerita. Itu cerita, itu dongeng. Tidak. Ada benar sorga dan neraka. Amin. Nah, saya pernah membaca satu artikel di Rusia. Mereka pingin mengetahui ada apa di dalam bumi. Bapak Ibu mau tahu di dalam bumi ada api nggak? Percaya nggak ada api dalam bumi? Itu dalam ilmu pengetahuan alam diajarkan ada gas yang panas. Makanya muncul Gunung Galunggung, Gunung Sinabung di tempatnya Pak Charles. Gunung Sinabung Pak keluar lagi erupsi. Saya mau bilang interupsi lagi. Erupsi udah mulai keluar lagi. Itu di dalam bumi ini ada pipa-pipa api. Di Poso, sebelah timur kota Poso, ada namanya Tanjung Api. Karena sewaktu-waktu ada api keluar dari laut. Ternyata di dasarnya ada gunung Colo, gunung berapi di dalam dasar laut. Sewaktu-waktu ada api keluar. Nah, di Rusia, kembali ke Rusia. Jadi mereka gali setelah sampai kedalaman 14 km, berarti 14.000 meter, penggalian dihentikan. Kenapa? Terdengar jeritan, aduh. Jadi rupanya mungkin neraka itu di bawah bumi. Saya ingat pengakuan iman rasuli, kami percaya kepada Yesus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Berarti neraka ada di bawah, sorga di atas. Yesus naik ke sorga. Jadi ada neraka. Jangan main-main dengan hidup ini Bapak Ibu. Jalani hidup ini. Umurmu sudah berapa? Apakah engkau sudah pasti masuk surga apa belum? Tapi kalau engkau tahu firman, engkau akan mempunyai kepastian. Di Yohanes 5 ayat 24, coba kita baca itu ayat. Pak Muradi tolong baca Pak. Yohanes pasal 5 ayat 24. Itu ada tentang kepastian. Kita sudah pindah dari neraka ke surga. Yohanes 5 ayat 24.
Amin. Aku berkata kepadamu, kata Tuhan Yesus, jika engkau percaya kepada apa yang kukatakan dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, engkau tidak turut dihukum sebab engkau telah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup. Ada amin? Percaya itu. Kalau kita percaya Yesus, tidak menolak Yesus seperti orang Israel yang digambarkan dengan orang kaya ini, Anda akan duduk bersama Abraham di dalam surga. Itu pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, kita perlu belajar dari orang kaya yang masuk neraka ini. Dia masih ingat 5 saudaranya masih ada. Tolong Abraham, suruhlah orang dari kuburan pergi beritahu supaya jangan datang ke tempat ini. Pernah ingat istri saudara? Ingat suami saudara? Ingat anak-anak saudara? Ingat saudara sepupu saudara? Pernah mendoakan mereka? Doakan supaya jangan ke neraka. Amin. Saya sebenarnya Bapak Ibu sudah beli tiket Garuda saya beli Bapak Ibu. Sekalipun dalam musim corona, Tuhan ada aja berkat. Saya beli tiket untuk tanggal 10 Juni yang lalu. Lalu saya roba lagi tanggal 10 September. Saya roba lagi 10 Juni 2021. Yang saya akan lakukan bukan pulang kampung sembrono seperti orang, mau pulang kampung. Saya punya misi. Saya kepala suku. Saya harus membuat KKR di suku saya. Suku saya orang Rato. Di Poso itu ada beberapa suku. Suku orang Rato itu hanya satu desa. Kurang lebih 2.000 orang. Saya akan buat KKR dengan tema saatnya kita berbalik dan bertobat kepada Tuhan. Ini yang menjadi beban saya. Saya ingin supaya saudara-saudara suku saya masuk surga. Adakah saudara ingat saudara-saudaramu yang lain, teman kantor, doakan dia. Ada satu buku saya baca, seseorang mendoakan 2 orang. Yang seorang bertobat terima Yesus pada waktu si pendoa ini masih hidup. Dan yang kedua, orang yang didoakan ini bertobat dan terima Yesus waktu si pendoa sudah meninggal dunia. Dua-duanya dikabulkan oleh Tuhan. Doakan istrimu, doakan anak-anakmu, doakan suamimu, doakan cucu-cucumu. Saya punya cucu, saya ajarkan firman, suruh hafal firman, 10 hukum saya ajar, sembari mengajarkan ilmu pengetahuan secara dunia. Saya tidak pernah lalai untuk berdoa bersama dengan cucu saya. Karena apa? Harta, pusaka yang termahal adalah iman kepada Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu. Itu bagikan kepada sebanyak mungkin orang. Dan biarlah firman Tuhan ini mengingatkan kita untuk saling mengasihi. Mulai sekarang periksa diri. Apakah engkau sudah bertobat atau belum? Apakah engkau sudah menerima Yesus dengan sungguh-sungguh atau belum? Kalau belum, firman Tuhan mengoreksi kita. Jangan sampai kita seperti orang kaya ini. Dia ada dalam neraka. Biarlah kita seperti Lazarus, bukan miskin benaran ini. Kan dalam bahasa Indonesia ada arti konotasi dan arti denotasi. Arti konotasi itu contohnya anaknya jadi bintang kelas, bukan bintang benaran toh. Tapi kalau pada malam hari bulan purnama banyak bintang-bintang di langit, itu arti denotasi. Lazarus yang miskin ini adalah arti denotasi. Miskin dalam arti orang yang di luar bangsa Israel yang pingin diselamatkan. Tetapi pada waktu itu dilambangkan oleh perempuan Sirofenisia, belum saatnya. Tetapi sekarang Injil diberitakan di mana-mana tempat. Sampai pada ujung-ujung bumi. Dan engkau telah mendengar Injil, percayalah itu, maka sorga bukan mimpi. Sorga adalah kenyataan. Amin Bapak Ibu. Biarlah firman Tuhan ini mengajar kita, menguatkan kita, mengingatkan kita kembali. Pikirkan keselamatan. Tuhan bilang di Matius pasal 6, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Boleh berusaha, boleh mencari uang, tapi jangan itu fokus semata-mata. Cari Tuhan, itu yang nomor 1. Yang lainnya urutan kedua, ketiga dan sebagainya. Terima kasih, Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita bangkit berdiri.
Boleh nyanyi nggak ini Pak Muradi? Kita nyanyikan biar bumi akan berlalu. Coba di. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Sekali lagi biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesus tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus. Bapak Ibu, sekarang musim apa? Musim corona. Dunia ini tidak lagi menjanjikan kepada kita. Amin. Tapi jangan takut. Tuhan tetap melindungi Anda dan saya. Amin. Tuhan tetap akan beri makan kepada Bapak Ibu dan saudara sekalian. Kalau Allah sanggup menyuruh burung gagak membawa roti dan daging kepada Nabi Elia di tepi sungai Kerit, Allah yang sama pasti memelihara umatnya yang percaya kepadanya. Amin. Jangan khawatir, kata pendeta Niko tadi pagi. Jangan cemas, Tuhan pasti pelihara. Amin. Jadi Bapak Ibu perlu pikirkan, dunia sedang menuju kehancurannya sekarang ini. Kalau kita baca di 2 Petrus 3 ayat 10, tetapi bumi ini akan hancur sedemikian rupa, bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan semuanya akan hangus dalam nyala api. Jadi jika segala sesuatunya, itu ayat 11, akan berlangsung secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Biarlah musim corona ini membuat kita semakin kudus, semakin suci, semakin dekat kepada Tuhan. Maka Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, hamba telah menyampaikan isi hatimu. Pelajaran yang berguna Tuhan bagi kami. Ternyata ada sorga dan ada neraka Tuhan. Orang kaya ini menyimbolkan bangsa Yahudi yang kaya dengan rahmat. Juru selamat datang melalui mereka. Nabi-nabi melalui mereka. Oh, rahmat keselamatan diutamakan kepada mereka. Dan secara materi mereka kaya Tuhan, tetapi mereka menolak Yesus. Tuhan, biarlah jadi pelajaran bagi kami. Kami akan terima Yesus sebagai juru selamat. Sehingga demikian kami memiliki kepastian keselamatan. Berkati umat-Mu Tuhan dalam pergumulan-pergumulan mereka menghadapi musim corona. Tuhan, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, supaya kami tidak dijangkiti penyakit manapun, terutama virus corona yang sangat berbahaya dan mematikan itu Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, yang percaya katakan amin. Saya serahkan kepada Puji Tuhan, maaf. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang mengingatkan kita kembali akan poin-poin dasar kekristenan menurut saya ya. Biarlah itu membuat kita semakin berjaga-jaga dan waspada bahwa Tuhan itu ada, neraka dan surga itu ada,
keselamatan itu nyata. Biarlah kita menjadi semakin giat melakukan dan mengerjakan keselamatan kita menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara, kita akan memujikan sebuah pujian sebelum kita doa syafaat. Sebuah pujian yang mengingatkan kita untuk berdoa dengan kerinduan hati kita kepada Tuhan. Bukan selalu melulu dengan kebutuhan kita, bukan selalu melulu berisi segala daftar permintaan kita, tetapi biarlah kita datang Tuhan. Kita akan memujikan pujian ini dengan penuh kerinduan kepada Tuhan. Amin. Seringkali ku datang Tuhan hanya karena sejuta keluhan. Seringkali ku lupa Tuhan, seharusnya ku datang dengan segenap rindu dari lubuk hatiku, dengan hasrat yang tulus karena ku cinta padamu. Berkat yang kau berikan, sungguh hanya karena ku mengasihimu, Yesus. Seringkali aku berdoa tak ingin dicela, namun kini ku sadar Tuhan, seharusnya ku datang dengan segenap rindu dari lubuk hatiku, dengan hasrat yang tulus karena ku cinta padamu. Tak hanya memikirkan berkat yang kau berikan, sungguh hanya karena ku mengasihi. Dengan segenap rindu dari lubuk hatiku, dengan hasrat yang tulus karena ku cinta padamu. Tak hanya memikirkan berkat yang kau berikan, sungguh hanya karena ku mengasihimu, Yesus. Waktu dan tempat kami persilakan. Shalom, ya, puji Tuhan. Terima kasih pada Bapak Pendeta Peter Bau yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Walaupun mendadak ya,
karena tadi hadir pas gitu ya. Jadi langsung disuruh menyampaikan firman Tuhan, kita diberkati. Ada surga, ada neraka. Hanya orang-orang yang percaya kepada Tuhan dan yang sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan yang akan menikmati kerajaan sorga. Ya. Walaupun kita datang ke gereja, tapi tidak percaya, tidak sungguh-sungguh ikut Tuhan, kita adalah orang-orang yang akan masuk ke dalam neraka. Ya, biar kita pegang firman Tuhan ini dengan sungguh-sungguh. Kita percaya Tuhan sangat mengasihi kita. Pengumuman minggu depan, tanggal 27 September, akhir bulan, tetap ada ibadah 1 kali, yaitu jam 8 pagi. Ya, kalau ada perubahan akan diumumkan melalui grup WhatsApp. Ya. Jadi kita tetap mengikuti perkembangan yang terjadi, pengumuman-pengumuman yang terjadi. Tapi dari gereja kita sudah putuskan ada ibadah. Tapi kalau memang ada perubahan, kita akan ikuti ketetapan atau aturan pemerintah. Ya. Jadi tetap ada ibadah tanggal 27 September 1 kali jam 8 pagi. Ya. Nanti minggu depannya awal bulan perjamuan kudus, ibadah 2 kali, jam 8 dan jam 10. Ya, jadi lebih banyak yang hadir, karena 1 kali pun kita lihat ya di atas juga cukup banyak, di bawah cukup banyak ya. Nah, kita mau supaya tetap ada jaga jarak gitu ya. Jadi mari kita tetap jaga kesehatan ya. Minggu depan ada ibadah, kalau ada yang sakit, batuk, pilek, demam, sesak napas apalagi ya, jangan ke gereja. Ibadah di rumah karena sudah direkam juga kita masukkan ke dalam YouTube, bisa saudara lihat di YouTube GBS Maranatha. Nanti saudara bisa sama-sama ibadah. Walaupun di rumah, kalau kita sungguh-sungguh, kita percaya Tuhan hadir bersama dengan kita ya. Lalu berikutnya kolektor ya, kolektor ada di belakang, tidak diedarkan. Ada 2 kantong, yaitu kantong pertama untuk kolektor umum, kantong kedua untuk bokor, untuk dana sosial ya. Juga ada kolektor non tunai. Jadi kalau ada saudara punya aplikasi GoPay, OVO, ShopeePay ya, itu bisa melalui dengan non tunai. Yang terakhir tetap sekali lagi saya tekankan jangan anggap remeh pandemi ini karena jumlahnya terus meningkat gitu ya, terus meningkat. Ya, kemarin rekor 4.100 berapa gitu ya per hari, biasanya 1.000, 2.000, 3.000, sekarang sudah 4.000. Jadi benar-benar harus waspada. Sekali lagi pakai masker ya, cuci tangan, jaga jarak ya, hindari kerumunan kalau bisa ya. Tapi yang paling disiplin itu masker harus disiplin. Jangan pegang tangan, jangan pegang muka ya. Cuci tangan yang bersih, bawa hand sanitizer. Kalau ada yang punya kecil-kecil gitu, boleh ambil di gereja ya, karena di gereja diisi terus. Silakan isi, silakan bawa pulang juga boleh ya, karena diisi. Kita beli alkohol 90%, lalu kita larutkan air. Jadi Bapak Ibu yang punya botol kecil silakan diisi ya. Nanti minggu depan kita isi lagi. Itu saja pengumuman. Kiranya Tuhan berkati kita semua. Untuk doa syafaat dan doa penutup saya serahkan pada Bapak Gembala. Kita sudah mengerti semua mengenai tentang apa yang Tuhan firmankan kepada kita. Ingat, ada sorga, ada neraka. Ya. Pilihan ada di dalam diri kita. Sebab itu mari tingkatkan percaya kita dengan sangat sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan seringkali saya bicara kepada jemaat Tuhan, kita datang ke tempat ini bukan memburu sepiring nasi, bukan. Tapi kita datang ke tempat ini hanya untuk sorga. Sebab itulah mari tingkatkan kerohanian kita lebih dekat kepada Tuhan. Mari kita berdiri dan kita akan masuk dalam doa. Kita akan masuk di dalam doa penutup. Segala puji dan syukur, hormat, kemuliaan dan keagungan semua milik Engkau kupersembahkan hanya kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Putra Bapa yang tunggal, hamba datang kembali untuk menyerahkan semua kami ke dalam tangan Tuhan. Engkau melihat kami Tuhan, bahwa hati kami terbuka untuk Tuhan. Hati kami tertuju untuk Engkau Tuhan. Engkau telah berfirman Tuhan, Engkau tanamkan firman yang indah di dalam setiap kehidupan kami, meteraikan oleh Roh Kudus, supaya firman tidak akan berlalu dengan sia-sia,
tapi semua mendapat tempat yang baik dalam setiap hidup kami untuk kami berjalan bersama dalam hidup kami dengan kuasa yang bernama firman-Mu Tuhan. Tuhan, berikan kepada kami selalu roh hikmat dan akal budi untuk menata di dalam langkah kehidupan kami, supaya hidup kami bukan saja kami kejar masalah-masalah jasmani yang dibutuhkan oleh saat ini di dalam setiap hidup kami, tapi sangat dibutuhkan dalam hidup kami itu masalah rohani kami, supaya kami tetap menjadi orang-orang yang kuat di dalam Engkau Tuhan, untuk menata hidup kami lebih dekat, lebih mengerti, lebih memahami akan tujuan kehidupan ini, bahwa Engkau telah menyediakan satu hal di dalam setiap hidup kami, yaitu kerajaan sorga. Terima kasih Bapak Surgawi, hamba serahkan semua kami ke dalam tangan Tuhan, baik yang berkumpul pada pagi hari di dalam gedung rumah gereja-Mu Tuhan, maupun setiap kami yang ada di dalam setiap rumah. Tuhan, Engkau lawat kami dengan pertolongan kasih, lawat kami dengan perlindungan Tuhan, Engkau lawat kami dengan rezeki yang cukup dalam kehidupan kami untuk kami lewati hari-hari yang menakutkan ini, supaya kami tetap menjadi orang-orang yang tegar untuk memandang kebajikan, kemurahan, dan kebaikan Engkau yang Engkau nyatakan lewat kuasa firman Tuhan, bahwa setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan ditinggalkan. Sebab itulah kami serahkan seluruh hidup ini, usaha kami, rumah tangga kami, semua kaum keluarga, bahkan masa depan hidup kami dan gereja-Mu semua ke dalam tangan Tuhan yang baik. Roh Kudus turut campur bekerja, melaksanakan kehidupan kami hari lewat hari hidup kami, supaya kami tetap menjadi orang-orang yang tegar, takut kepada Engkau untuk senantiasa mengerti akan hidup ini. Terima kasih banyak Bapak. Nama Tuhan dipermuliakan, dibesarkan. Tuhan, kami berdoa untuk setiap kami yang sedang mengalami sakit. Kami berdoa kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Lawat Tuhan setiap kami yang sakit, yang lemah, karena kesehatan yang terganggu, baik yang di rumah maupun di rumah sakit. Khusus untuk Bapak Chun Siang Tuhan, kami serahkan semua di dalam tangan Tuhan. Hanya Roh Kudus yang akan menjamah, menolong dan membuka jalan pintu berkat, kekuatan, kesehatan dan kesembuhan. Terima kasih banyak Bapak. Nama Tuhan dipermuliakan, dibesarkan. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap kami umat-Mu dimanapun kami berada. Tuhan, Engkau jaga, Engkau lindungi kami, jauhkan dari wabah-wabah jahat yang akan merusak tubuh kami, yang merusak rumah tangga kami semua Tuhan. Lindungi kami semua dengan perlindungan Tuhan yang baik. Nama Tuhan dipermuliakan. Tidak lupa kami bawa bangsa dan negeri ini, pemerintahan kami, dari presiden dan aparatur negara yang Engkau percayakan lewat kepemimpinan mereka Tuhan. Engkau berikan selalu hikmat, akal budi, kuasa serta karunia untuk memutuskan segala keputusan-keputusan yang baik untuk kesejahteraan umat daripada bangsa dan negeri ini. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, Engkau memberkati semua. Bahkan Tuhan, Engkau jamah setiap kami yang mempunyai pikiran jahat dan kotor. Engkau sucikan, Engkau basuh Tuhan, supaya hidup kami adalah hidup yang mempermuliakan nama Tuhan. Nama Tuhanlah dipermuliakan, dibesarkan dalam setiap kehidupan kami. Kami berdoa untuk para hamba-hamba Tuhan, aktivis gereja, guru sekaligus semua pelayan-pelayan Tuhan yang telah mengambil bahagian dalam pelayan kudus ini Tuhan. Engkau memberkati, bahkan Engkau mempersatukan kami yang banyak menjadi satu di dalam Tuhan. Tuhan, angkat segala roh-roh yang membuat pemecah belah di dalam hidup kami. Engkau angkat segala roh-roh perjinahan, percabulan, iri hati, dengki dan cemburu. Tuhan, angkat dalam hati, jiwa dan pikiran kami. Kuduskan hidup kami dan layakkan hidup kami, supaya hidup kami setiap saat, setiap waktu menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Nama Tuhan dipermuliakan. Tidak lupa kami bawa Bapak Peter Bau yang sudah lanjut usia. Tuhan, berikan selalu kekuatan, kesehatan, berikan selalu hikmat, akal budi, kuasa karunia untuk menyampaikan kebenaran, yaitu firman Tuhan pada setiap orang yang ditemuinya. Biar di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Berkatilah seluruh kaum keluarga besarnya dengan segala berkat yang datang dari Bapa Surgawi. Terima kasih banyak Bapa. Nama Tuhan dipermuliakan. Dengarkanlah doa sembahyang kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, arahkanlah mata rohani saudara untuk menerima berkat yang datang dari Bapa Surgawi. Kekasih-kekasih Tuhan, mari kita semua menerima berkat yang datang dari Bapa Surgawi. Kekuatan, kesehatan, hikmat dan akal budi, kuasa, damai, sejahtera dan sukacita, kasih persekutuan Roh Kudus kiranya boleh tinggal dalam hidup kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan berkati dalam nama